Assalamualaikum saudara-saudara, ketemu lagi dengan Mbah Bungki dalam acara Bincang Santai bersama KPH Projonegoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Begini Mas, saya ingin minta pendapat Mas Kanjeng berkaitan dengan lontaran ucapan yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Entah itu dalam acara apa, saya kurang begitu memperhatikan. Dia mengatakan begini, kurang lebihnya begini. Presiden ke-8 itu adalah bajingan tolol. Padahal kita tahu dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata bajingan itu diarahkan untuk mereka yang melakukan kejahatan atau mereka yang melakukan satu perbuatan yang bersifat kurang ajar. Nah, pertanyaan pertama saya itu adalah begini, mengapa atau apa dasar Rocky Gerung itu mengatakan bahwa Pak Prabowo itu, beliau kan presiden ke-8 itu pasti ya, yang diarahkan ke pasti Pak Prabowo karena beliau adalah presiden ke-8. Itu adalah bajingan, apalagi ditambah dengan bajingan tolol. Nah, apakah selama 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo ini ada satu perbuatan yang mengarah kepada kejahatan atau mengarah kepada kekurang ajaran Pak Prabowo? Bagaimana Mas menurut pandangan Mas Kanjeng berkaitan dengan ucapan Rocky Gerung itu? Terima kasih Mbak Bungki. Wah, ini pertanyaannya kok tidak mudah ini. Dan saya sendiri sebagai warga biasa berprinsip bahwa kita juga semua orang ya mempunyai hak berpendapat. Ya. Punya hak berpendapat. Dan pendapat itu kalau berkaitan dengan pujian, apresiasi ataupun sebaliknya kritikan kepada penguasa, kepada pemerintah, itu sah-sah saja. Ya, betul. Dan semua tentunya sudah diatur, ada aturannya ya. Nah, tentunya yang tidak bijaksana itu adalah yang tidak mengacu pada aturan. Ya. Kemudian dampak daripada penyampaian, kritikan dan sebagainya itu bisa menyebabkan masyarakat yang lain tidak terima. Itu apa ini? Seorang presiden, kepala negara, kepala pemerintah, beliau itu kan ditunjuk, ya, dipercaya oleh rakyat. Beliau mempunyai hak untuk memimpin negara, memimpin pemerintahan. Dan negara ini diselenggarakan kan bukan hanya oleh seorang presiden, presiden dengan wakilnya, presiden dengan menteri-menteri, bahkan di daerah juga ada gubernur, bupati, wali kota, camat dan sebagainya. Sehingga termasuk beliau juga memimpin itu. Jadi tidak mudah, apalagi Indonesia ini 17.000 pulau, 35 provinsi, 500-an lebih kabupaten kota, ini tidak mudah itu. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Nah, sebagai presiden terpilih, Presiden Prabowo dan Presiden Gibran kan sudah menyampaikan visi misi dan tujuannya, yang antara lain pertama ada ketahanan pangan, ketahanan energi, kemudian ada hilirisasi dan hubungan internasional yang baik. Apalagi kalau ketahanan pangan di saat sekarang, ya, sumber daya alam dunia ini sudah harus diperebutkan ya, jadi dalam itu 8 miliar orang ya. Kemudian juga energi itu emangnya selalu ada, enggak? Kita telah bergeser dari minyak tanah ke gas ya. Karena Indonesia ini kaya dengan gas alam ya, kalau itu nomor 2 di dunia. Sehingga bergeser dari minyak tanah ke gas itu pun juga suatu upaya untuk bagaimana kita ini memanfaatkan sesuatu yang kita punya kekuatan gitu loh. Seperti itu. Jadi seorang kepala negara ini betul-betul harus melihat ke dalam rakyatnya yang 300 juta barangkali, luas daerahnya yang sangat luas sama dengan Eropa Barat, terdiri dari pulau-pulau, 17.000 pulau. Bayangkan, tingkat kemajuan yang barat sampai ke timur beda-beda, iklimnya itu juga berbeda, suasananya juga bisa berbeda, budaya dan sebagainya. Pada saat misalnya beras itu tumbuh di musim hujan, di sebelah barat banyak hujan, sebelah timur rendah, sehingga kemungkinan produk apa saja dari suatu tempat perlu dibawa ke tempat lain. Ya, dan itu harus menggunakan mungkin angkutan darat, angkutan laut, itu kan bagaimana itu? Nah, jadi kalau masih ada orang yang kemudian bahkan tadi bisa disebut menghina atau itu, mencaci, mencaci, merendahkan. Itu menurut kamu sih. Tapi kalau bahasa Jawa enggak ya? Sopir gerobak. Ya, tapi sopir gerobak ya kurang begitu tahu ya. Tapi karena sering keterlambatan atau apa lalu dikatakan semacam itu. Namun secara umum kita tidak melihat dari
asal usul kata itu. Secara umum itu mengatakan bahwa kata bajingan itu biasanya diarahkan kepada misuh ya. Ya, misuh Itu apa bahasa Indonesia? Misuh itu apa ya? Ya mengeluarkan kata-kata kotor lah. Nah, gitu ya. Jadi secara umum kita pahami bahwa kata itu adalah kata kotor. Ya. Yang tentunya di budaya kita ada yang kemudian mengkategorikan itu tidak layak disampaikan kepada siapapun. Kepada sesama konco juga nggak layak. Ya, betul. Kecuali kalau Jawa Timur jancuk. Ya, saya kurang tahu juga. Nah ini si yang ngomong itu kayaknya tidak berbahasa Jawa ya. Ya, tapi jadi, saya pikir dia paham juga. Dan dia dikenal sebagai sangat memahami filosofi, menganggap pandai dan sebagainya umum gitu. Sehingga apakah ini layak tidak layak, benar tidak benar itu ya kita lihat dari benar tidak benar dari hukum, layak tidak layak itu dari budaya. Mereka itu adalah presiden ke-7 kita. Kata itu kan pernah diucapkan kepada presiden ke-7 yaitu Bapak Jokowi, dan beliau nggak apa-apa. Cuma begini ya, kalau saya arahnya itu kemudian bukan kepada siapa yang dikatakan, yang dibilang, yang diarahkan itu ya. Namun kata itu tadi, kata bajingan itu, kalau kemudian dibiasakan dan dibiarkan, apalagi kemudian disampaikan dalam forum-forum yang forum formal. Apalagi saya kurang tahu itu di forum apalah gitu. Tapi yang jelas itu mesti ada banyak orang, dan orang-orang yang ada di depan mereka, di depan Rocky Gerung itu adalah orang-orang yang pintar. Nah, kalau ini kemudian dilihat dan dipahami oleh anak-anak. Nah, sekarang anak-anak itu kan mudah sekali kan mengakses media sosial dengan gampang sekali. Nah, kalau ucapan semacam itu dibiarkan, maka itu akan memberikan pemahaman kepada anak-anak. Oh, biasa kata-kata semacam itu. Jika nanti kata-kata yang tidak baik ini akan menyebar kemana-mana, sehingga anak-anak nantinya itu terbiasa untuk mengucapkan kesempatan itu. Bahkan bisa juga itu akan diucapkan kepada orang tuanya. Nah, kita akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang berakhlak, bangsa yang berbudi pekerti, sopan santun, itu menjadi sulit untuk didapat kalau kemudian hal semacam ini dibiarkan. Nah, saya punya pikiran begini, bahwa ini harus ada teguran itu loh. Ya katakanlah kalau Presiden ke-7 kemarin membiarkan itu, ya saya kurang tahu ya membiarkan atau bagaimana, alasannya apa. Namun harusnya ini di-stop. Jangan kemudian dibiarkan aja. Artinya bahwa harus ada teguran. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Kanik tadi, bahwa kritik atau pendapat apa, usulan apa kepada pemerintah itu boleh-boleh saja. Namun harus dengan kata-kata yang mendidik lah, paling tidak mendidik kepada anak-anak bangsa kita. Toh hidup kita ini, apa yang kita ucapkan ini tidak hanya untuk sekarang ini, namun juga mestinya untuk nanti anak-anak yang akan meneruskan kita. Nah, yang disampaikan Mbak Rumdi berkaitan dengan bagaimana anak-anak kita yang nanti ya, kalau nggak keliru juga kita ini bercita-cita di tahun 2045 sebagai tahun emas. Sekarang ini kan masih anak-anak. Ya. Masa anak-anak ini kan harus bukan dididik ya, bukan hanya dididik ya, tapi juga harus didorong dan sebagainya, diberi contoh yang baik dan sebagainya. Kalau apa yang dilakukan tokoh tersebut, ini sebut aja tokoh, itu ternyata tidak memberikan pendidikan yang baik, terutama bagi generasi muda, anak-anak, sehingga itu sebetulnya secara etika juga sangat tidak tepat ya. Kemudian secara budaya ya, kita tidak berbudaya seperti itu. Meskipun merasa bahwa kita ini udah maju dan yang bersangkutan itu merasa maju, merasa demokratis ya, bebas ya, tapi kan juga tidak bebas absolut ya. Jadi dia harus menyadari bahwa apa yang dia sampaikan itu outputnya apa ya, manfaatnya apa, impactnya apa ya. Outputnya dia harus puas. Dipikirkan ya. Seperti ya. Outputnya dia puas, aku puas ya. Wani aku berani, saya nggak peduli dia jenderal atau dia presiden ya, aku berani. Ikut enggak? Kan gitu. Ya, mungkin begitu ya. Tapi dia harus melihat dampaknya. Betul. Karena 300 juta orang penduduk Indonesia itu dia semuanya seperti dia. Lihat aja mayoritas memilih Presiden Prabowo. Dan tingkat kepuasan Pak Prabowo sampai hari ini 100 hari itu di atas 80, mengalahkan Presiden ke-7. 100 hari. Nah, itu artinya yang ngomong itu juga harus empan-papan. Dia cari gara-gara, cari popularitas, unjuk keberanian, apa seperti itu. Nah, itu dari tadi outputnya dia puas ya. Kemudian impactnya, dampaknya itu tadi. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan anak-anak? Dia memikir nasionalisme enggak? Memikir kebangsaan enggak? Bahwa keberadaan adanya seorang presiden ya,
itu adalah akan mempengaruhi hidup kita. Ya. Kita bisa bandingkan dengan presiden pertama Indonesia, Pak Karno, yang selalu memotivasi nasionalisme bahwa kita ini bangsa besar dan sebagainya. Ya. Pak Karno kan waktu itu kan menjadikan rakyat Indonesia itu meskipun mungkin dianggap bodoh di mata asing, ya, tapi berani, punya nasionalisme. Dijajah berani melawan. Ya. Terus zaman Pak Harto, ya, nambut gawe, bangun niki, opo swasembada beras dan sebagainya, semua orang diajak untuk bekerja dan nggak banyak ngomong Pak Harto. Jadi semua presiden itu telah memberikan keteladanan, meskipun di balik itu juga ada kekurangannya. Tapi kekurangan seorang presiden itu kan masing-masing itu akan berpendapat sendiri-sendiri. Tapi jika mayoritas itu setuju presiden ini baik dan dipilih, ya udah kita persilakan. Ya. Jadi tetap silakan aja kalau ingin mengkritik. Jadi sesuatu yang jadi penting adalah yang Mbak Budi tadi menyampaikan bahwa kalau menyampaikan sesuatu itu tidak hanya secara hukum itu melanggar enggak, secara budaya itu melanggar enggak, tapi juga dampaknya. Ya. Kalau bisa itu dampak itu selalu positif. Betul. Ada nggak dampak positif dengan ucapan itu? Ya, jelas itu sesuatu yang sangat tidak mendidik kalau menurut saya, terutama pada anak-anak yang pada penerus kita. Jadi artinya bahwa apa yang disampaikan oleh, saya sebut aja karena memang yang menyebut dia kan Rocky Gerung ini ya. Kalau saya mau nggak berani yuk. Ya jelas itu kan Rocky Gerung. Ya itu benar. Itu kan artinya kata-kata itu. Kalau ingin mengkritik silahkan, namun harus dilihat kalimat yang diucapkan itu harus berdampak positif kepada pendidikan. Apa saja berdampak positif pada Indonesia. Ya. Baik dari pendidikan, dari keamanan, kerukunan, ya harus begitu. Ya. Saya kira begitu, Mas. Terima kasih atas tanggapan, pendapatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.